Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama Market. Kembali lagi bersama Maurits di acara analisa mingguan, dimana kita akan memasuki minggu pertama bulan Desember. Desember yang sangat luar biasa kita akan lalui. Oleh karena itu rekan trader, selamat tinggal November. Kita masuk bulan Desember. Dan saya berharap, saya yakin bahwa bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Rekan trader, analisa mingguan kita akan berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 5 nanti. Kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat menentukan di akhir tahun 2025. Dan kita akan lihat nanti seberapa besar pergerakan pasar menjelang rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 10 nanti. Tapi sebelumnya rekan trader, sebelum kita membahas analisa mingguan kita, mari kita coba lihat apa saja yang terjadi di pasar selama 1 minggu ini. Ini harus kita lihat dulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Rekan trader bisa lihat bagaimana secara teknikal keadaan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan, walaupun di awal minggu dia sempat berada di level 99.917, tapi seiring berjalannya waktu dia sempat terperosok hingga di posisi 99.026. Dan ini tidak bisa dipungkiri juga bahwa bagaimana keadaan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini merupakan imbas dari apa yang terjadi rekan trader, bagaimana perubahan keputusan gerakan yang terjadi pada The Fed, di mana yang tadinya hawkish menjadi dovish. Ini juga sangat mempengaruhi bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Secara garis besar kita lihat bahwa apa yang terjadi pada dolar Amerika, di mana ditutup pada minggu ini dengan kerugian yang sangat signifikan, dan secara garis besar semakin tingginya taruhan untuk pemangkasan tingkat suku bunga sehingga membuat indeks dolar Amerika agak sedikit tertahan. Sedangkan untuk Euro USD, kita bisa lihat Euro USD mencapai level yang sangat luar biasa rekan trader, bergerak dari level terendah mingguan di seputaran 1.15003 hingga menembus level 1.16150. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Secara garis besar Euro USD, secara garis besar kita bisa lihat bahwa data makroekonomi Amerika terus menunjukkan kemajuan ekonomi, dan ini juga membuat bagaimana pasangan mata uang ini sedikit naik ke posisi yang sangat signifikan, dan itu juga dipengaruhi oleh bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, ya, di mana dia sedikit memberikan kekuatan, bukan memberikan kekuatan tapi menekan indeks dolar Amerika, sehingga membuat pasangan ini, mata uang ini sedikit mengalami penguatan yang sangat-sangat signifikan. Selanjutnya di pound sterling, kita bisa lihat rekan trader, pound sterling sangat luar biasa, bergerak dari level terendah 1.30805 hingga menembus level 1.32670. Dan ini adalah level tertinggi selama 4 minggu terakhir yang terjadi di tanggal 28 bulan 10-an ya. Ini rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat apa yang terjadi pada pound sterling, ini secara garis besar dia mengalami jalur yang berliku menuju pemulihan. Pound sterling memanfaatkan keringanan anggaran yang terjadi pada Inggris. Kita bisa lihat bahwa di tengah kemungkinan penurunan suku bunga dari Bank of England, pound sterling kembali lagi menemukan pijakannya. Secara garis besar berkat anggaran musim gugur yang terjadi di Inggris, sehingga meningkatkan ekspektasi yang terjadi dan membuat bagaimana pasangan mata uang ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa isu seputar pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan The Fed
sedikit memberikan kekuatan terhadap pasangan mata uang ini. Bagaimana untuk gold? Nah, gold benar-benar luar biasa rekan trader. Dari posisi 4024 dia bisa menutup minggu yang sangat luar biasa di hari Jumat lalu di posisi 4218.60. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Apa yang terjadi pada gold ini, kita secara garis besar bahwa buyer menunjukkan minat setelah peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga itu semakin meningkat. Data FedWatch minggu lalu 35%, sedangkan data yang dirilis per hari Jumat lalu itu sudah berada di level 85%. Peluang pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan The Fed pada pertemuan nanti, inilah yang membuat bagaimana gold bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Hal ini secara garis besar juga karena faktor banyak kebijakan yang lebih bertendensi dovish, sehingga kita bisa lihat gold naik ke posisi yang sangat luar biasa. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang agak sedikit mengalami pelemahan yang signifikan. Rekan trader, karena yang terjadi pada dolar juga membuat bagaimana pasangan mata uang ini dia bisa turun sampai level yang paling terendah. Rekan trader menembus level 155.661. Nah, ini kalau kita lihat USD yen Jepang ini dia berada di posisi di mana penguatan yang terjadi pada dolar, pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika membuat pasangan mata uang ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa inflasi yang terjadi pada Jepang yang sangat kuat, data Jepang yang sangat optimis, mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga dari Bank of Jepang, sehingga membuat pasangan mata uang ini sedikit mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Oke, rekan trader semuanya, kita sekarang mencoba untuk melihat bagaimana apa yang akan terjadi pada perdagangan minggu depan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu secara fundamental dari kalender ekonomi yang telah terjadi pada minggu yang lalu. Kita lihat sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Nah, untuk kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu secara garis besar kita lihat bahwa data-data yang dikeluarkan lebih banyak mengalami pelemahan, terutama data-data dari Amerika, rekan trader. Kita lihat indeks harga produsen IHP berada pada 0,3%. Penjualan retail mengalami sedikit pelemahan pada 0,2%. Kepercayaan konsumen juga berada pada level 88,7. Sedangkan secara garis besar kita lihat dari pengangguran awal, pengangguran sedikit mengalami pelemahan berada di level 216.000. Ya, 216.000. Nah, sedangkan untuk kemarin ya dari Amerika memang ada sedikit hari libur ya, hari Thanksgiving. Nah, inilah yang membuat pasar bergerak sangat signifikan. Selanjutnya untuk minggu depan, bagaimanakah pergerakan pasar untuk minggu depan, rekan trader semuanya? Untuk minggu depan secara garis besar kita lihat, yang harap rekan trader perhatikan bahwa pada minggu depan ini, mulai tanggal 1 hingga tanggal 5, pergerakan pasar sangat luar biasa. Di luar non-farm payroll belum dikeluarkan. Tapi secara garis besar pergerakan dari tanggal 1 hingga tanggal 5 seperti kita memasuki lautan masa lembo, dipenuhi dengan kalender ekonomi yang sangat signifikan. Mulai dari hari Senin ada PMI manufaktur pada pukul 21.45, 22.00 ada ISM manufaktur. Hari Selasa pada 8 pagi ada pidato dari The Fed, Gubernur Central Bank The Fed, Jerome Powell, harap diperhatikan. Pada pukul 5 sore juga ada data inflasi dari Eropa dan lowongan pekerjaan JLTS pada pukul 10 malam. Dilanjutkan pada hari Rabu, ADP, non tenaga kerja ADP, pekerjaan swasta, PMI jasa, PMI non manufaktur, itu mulai dari pukul 20.15 hingga menuju 22.00. Hari Kamis klaim pengangguran awal seperti biasa dan ditutup pada hari Jumat pada pukul 10 malam, indeks harga belanja personal dan PCI inti. Nah, ini
harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Secara teknikal kita akan lihat bersama-sama. Untuk teknikal rekan trader bisa lihat, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan untuk indeks dolar Amerika untuk minggu depan dalam kacamata saya hingga tanggal 5 masih diliputi oleh sedikit semangat pelemahan. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 98.507, tapi menurut saya dia bisa turun hingga level 98.712. Walaupun potensi penguatan masih tetap ada, rekan trader. Kalau saya lihat di sini, sabar kita lihat daerah sampingnya dulu. Wah, kalau penguatan seperti kayak gini, menurut saya, penguatannya itu menurut saya bisa sampai level tertingginya itu di seputaran, seputaran situ rekan trader ya, di seputaran 99.570. Oleh karena itu, apa yang coba saya sampaikan buat rekan trader semuanya, bahwa dia akan bergerak dari level terendah di seputaran 98.712 hingga 99.570 pergerakan pada indeks dolar Amerika minggu depan. Nah ini dia. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga, menurut saya dia bisa kembali melemah juga sampai level terendah itu di seputaran 98.507. Nah ya rekan trader ya. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD secara garis besar kalau kita lihat peluang untuk menguat itu masih sangat kuat rekan trader. Analisa yang coba saya sampaikan buat rekan trader bahwa menurut saya dia ini masih bisa menguat hingga level tertinggi di seputaran 1.16583. Walaupun ya tidak tertutup kemungkinan dia itu akan melemah rekan trader. Sabar rekan trader, oke. Walaupun dia bisa saja melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 1.15283. Nah, ya menurut analisa saya, dari sini, sini ya hingga sini. Pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling secara garis besar, pound sterling masih punya peluang untuk kembali mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Analisa yang coba saya tawarkan buat rekan trader bahwa analisa saya menyatakan bahwa pound sterling ini bisa terbang sampai level tertinggi di seputaran 1.33380. Dengan asumsi apabila terjadi pelemahan, dia bisa melemah hingga level terendah di seputaran 1.31395. Nah, di sini rekan trader ya. Nah, ini sampai 335. Nah, di sini. Oke. Bagaimana untuk gold, rekan trader? Untuk gold secara garis besar kalau rekan trader lihat, gold ini masih punya semangat juang, semangat tempur untuk kembali lagi ke level tertinggi. Saya tidak mau bilang dia sampai level di mana rekan trader, biar saya tidak mau bilang lagi secret. Tapi menurut saya gold ini bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 4.328. Tidak tertutup kemungkinan 4.300 itu bisa ditembus. Walaupun hati-hati, hard ya, dia bisa melemah juga rekan trader hingga level terendah di seputaran 4.070. Nih, hati-hati rekan trader ya. Tapi menurut saya peluang untuk naik itu lebih sangat besar ya, sangat besar dari level 4070.05 hingga 4.328 ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Gold lagi gacor-gacornya rekan trader. Gold ini lagi gacor. Jadi peluang sampai 4.300 masih bisa terjadi rekan trader. Ini sabar, saya taruh ini dulu ya, ini level tertinggi maksimum ini seputaran sini nih. Nah ini dia, enggak working. Nah 81 ini. Nah selanjutnya bagaimana untuk USD yen Jepang? USD yen Jepang menurut saya masih diliputi oleh semangat bearish.
analisa yang coba saya tawarkan buat rekan trader bahwa tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun hingga level 154.733. 733 masa Riku. Wah, itu tentara paling dahsyat itu. Tapi tidak tertutup peluang juga dia bisa naik rekan trader di level tertingginya di seputaran 157.499. Nah, dari sini hingga level terendahnya ini di seputaran 154.733. Oke rekan trader semuanya, secara garis besar telah saya sampaikan buat rekan trader. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki hari yang baru, minggu depan, minggu pertama bulan Desember, sebelum kita check out dari tahun 2025 ini. Tapi tetap rekan trader semangat terus, lihat terus, pantau terus analisa-analisa yang sering kami berikan. Dan kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Setidaknya bisa sedikit memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Tetap semangat terus. Salam Profit Indonesia.